Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu tokoh di Kabupaten Gresik, Bapak Kades Desa Yosowilangon, Bapak Haji Abdul Rashid dan Bapak Trias selaku Ketua BUMDes, eh, namanya Cipta Sejahtera yang kemarin baru saja mendapatkan juara nasional. Ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan buat kita khususnya di Kabupaten Gresik karena belum ada nih Pak Kades nih. Sebelumnya terima kasih Pak Kades atas kerawahannya, Bapak Trias. Mungkin langsung saja teman-teman semuanya pendengar podcast ini Gresik, ini adalah edisi yang ke-6 ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak Kades mungkin bisa diceritakan sejarahnya seperti apa sampai mendapatkan juara. Mungkin perjalanan cukup panjang. Iya, Silakan. iya, terima kasih Mas Daniel. Sebenarnya ini bukan sejarah, tapi memang sesuatu yang kami rencanakan bersama. Dan alhamdulillah malah ada apresiasi dan bisa menjadi bentuk sejarah ya. Jadi lebih kepada kami melaksanakan hal-hal yang sebagaimana mestinya kami laksanakan, bahkan di tempat-tempat lain juga sama ya seperti yang kita laksanakan. Sebenarnya itu saja sih, Mas Daniel. Oke, baik. Menurut Pak Kades kira-kira apa kunci utama ya tata kelola BUMDes saat ini yang sehingga dinilai profesional dan berkelanjutan? Ya, pertama memang kami mengupayakan seluruh organisasi yang ada di pemerintah desa itu asasnya adalah kekeluargaan. Karena dari situ banyak kami itu diskusi tanpa harus ada batas, bisa berkolaborasi, berinovasi. Itu yang kami coba berjalan, yang sudah berjalan seperti itu, dan akhirnya kami bisa sama-sama menemukan potensi desa itu apa, karena kami sudah bisa diketahui bersama bahwasanya kami ini tidak punya lahan, tidak punya kebun sawah. Kami punya potensi hanya berupa jumlah masyarakat, jumlah warga yang kurang lebih sekarang 14.600, tapi luasan wilayah itu cuma 101 hektar. Jadi sangat padat sekali, bahkan kami mencari tempat parkir aja sudah sangat sulit. Itu potensi yang kita coba gali bersama dengan rekan-rekan di BUMDes. Oke. Mungkin kalau boleh flashback Pak Kades barangkali, apakah sebelumnya sudah membayangkan kira-kira BUMDes desa ini bisa bersaing di level nasional? Ya, kami semua basis yang kami kerjakan adalah berdasarkan keyakinan. Berdasarkan keyakinan, mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik dan yang benar. Dan alhamdulillah inovasi yang sudah kami laksanakan ini buahnya bagus, buahnya ternyata juga ada impact kepada kami di pemerintahan, karena kami kan memang tidak bisa di pemerintahan itu berbisnis. Kami hanya sebagai legacy, sebagai payung hukum, tapi yang mengerjakan adalah teman-teman BUMDes. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita termasuk pecah telur 2025-2026 ini bisa pecah telur, alhamdulillah. Berarti ini tahun kepinten Pak menjabat ini? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah gitu. Berarti nanti semakin lama semakin banyak nih prestasinya. Semoga, amin. Kira-kira apa inovasi atau terobosan nih yang awalnya diragukan mungkin, terus kemudian tapi justru terbukti berhasil? Kami mencoba untuk advertising, Pak. Jadi kami coba bisnis dengan periklanan. Nah, ada sedikit ketakutan karena memang kami tidak punya lahan. Supportnya itu support punya pemerintah daerah.
Oh gitu. bukan punyanya pemerintah desa. Jadi ada sedikit keraguan di situ dan alhamdulillah dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah dimudahkan terkait perizinan dan untuk sewa lahannya, untuk pembayaran pajaknya dan lain-lain, itu membuahkan satu kepercayaan publik bahwasanya kami ini mengerjakan advertising itu dengan profesional. Oke, baik. Berarti ini Pak Kades mungkin menyambung tadi pertanyaan, kira-kira eh, dampak yang paling terasa ya, khususnya dirasakan oleh masyarakat misalnya. Nah, kemudian apakah ada cerita itu dari warga yang kemudian merasa sangat tertolong itu dengan program-program dari Kades, dari Desa Supilaman? Ya. Mungkin tidak harus BUMDes juga, mungkin yang lain juga boleh. Kalau dari kami, dari pemerintah desa itu kebijakan-kebijakan kami itu memang kebijakan yang tidak populis ya. Kebijakan kami banyak terkait langsung kepada pemberdayaan masyarakat. Bahkan kami di tahun 2025 kemarin itu sebelum kondisi fiskal kita dipangkas saat ini, yaitu kebijakan kami di dalam membangun desa berupa infrastruktur atau fisik itu hanya 100 juta yang kami anggarkan dari dana desa. Nah, semuanya kami berikan untuk pemberdayaan. Dan alhamdulillah dari situ kami akan cepat memikirkan untuk berinovasi. Gimana kami harus cepat membangun dengan penambahan atau sumber pembiayaan dari tempat lain, termasuk dengan BUMDes. Dan sampai saat ini BUMDes juga sudah mensupport pada PADes kami di event-event PABI, BABN. Alhamdulillah sudah, menurut kami sudah cukup besar, dan memang pendapatan BUMDes itu sampai saat ini kami hanya inginkan berputar berupa aset yang nantinya asetnya BUMDes itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Itu yang paling pertama. Dan mungkin karena sekarang kami di anggaran kami yang sekarang sudah dipangkas, jadi minimnya fiskal yang kami punya ini, kami segera bikin kolaborasi dengan BUMDes, langkah apa yang harus kami ambil, pendapatan apa yang bisa masuk di pemerintah desa untuk support kegiatan yang sudah kami jalankan kurang lebih 3,5 tahun itu. Begitu. Oke, ngeten nggih. Berarti mungkin ini nyambung dengan pertanyaan ini. Mungkin seberapa penting peran kepala desa mungkin ya dalam menentukan arah BUMDes ke depan? Sangat penting. Karena memang BUMDes itu adalah bisnisnya pemerintah desa, punyanya pemerintah desa, seperti BUMN lah. Itu jadi negara BUMN. Iya, seperti di nasional itu BUMN, karena ini desa memang BUMDes. Cuman kami menyiapkan payung hukum, kami menyiapkan perizinan, kami bikin circle bisnis supaya nanti teman-teman BUMDes ini ke depan aman. Kalau menjalankan bisnis, saya yakin teman-teman dari BUMDes sudah mampu berlari karena basisnya memang teman-teman dari pengusaha. Tapi ketika legalitas ini kan sulit. Tanpa bantuan dari pemerintah desa. Berarti sangat penting sekali. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Trias. Bagaimana menjaga BUMDes itu tetap profesional ya, tidak ada intervensi dari manapun gitu. Oh ya, baik Pak Daniel, Pak Kades dan pemirsa ini Gresik ya. Jadi alhamdulillah tahun ini kami berhasil juara 2 nasional di tingkat inovasi, dan ini menjadi kado di awal tahun. Sebelumnya 2026 kami juara 1 provinsi. Di akhir tahun 2024 juara 1 kabupaten. Dan kami ya tadi selisih sama Pak Kades ini 1 tahun. Beliaunya menjabat, kami baru diamanai di BUMDes. BUMDes ini badan umum milik desa. Kalau saya boleh menggambarkan itu seperti komisaris direksi. Komisarisnya itu kepala desa. Nah, direksinya kami, saya yang sebagai di operasional. Makanya kalau misalkan hubungannya seperti apa, ini memang harus ya take and give, saling memberi dan menerima dan berbagi peran yang ada. Tentunya komisaris memberi bimbingan, nasihat, payung terhadap direksi tinggal menjalankan setelah payung itu ada. Terkait tadi intervensi, emang itu keniscayaan, tidak bisa dihindarkan karena emang ini lembaga milik
publik kan ya. Jadi sebelumnya itu tidak ada, menjadi ada, dan alhamdulillah aset yang kita tadi sampaikan Pak Kades, kita cenderung di aset membetul. Jadi ibaratnya 2-3 tahun ini kami ya berpuasa untuk dalam segi penerimaan yang sifatnya berupa insentif atau yang lain, tapi cenderung di aset, mobil, terus reklame tadi, perbaikan sarana prasarana, dan itu membutuhkan dana yang mungkin lebih besar. Dan ini tadi sampaikan betul untuk sustainable development ya, pembangunan yang berkelanjutan untuk anak-anak cucu kita ke depan. Artinya tidak harus di kami yang menikmati, tapi ini menjadi fondasi yang ke depan. Intervensi intinya dari kami dan Pak Kades itu kan pelaporan tiap tahun. Dan pelaporan Musdes kita sajikan tiap tahun, transparansi keuangan tiap bulan kita rilis laporan rutin neraca maupun aktivitas kita, dan PADES itu yang menjadi komitmen kami. Tentunya di desa sudah dianggarkan berapa sih masuk dari BUMDes. Tentunya kami juga penganggaran juga, target berapa dana yang kami berikan kepada pemerintah desa. Apalagi sekarang lagi hot isunya kan dipangkas, ada. Iya betul. Dipangkas, dan ini menjadi challenge buat kami ya, challenge buat kami, menjadi men-trigger semangat lah. Nah, barangkali kebijakan itu nanti bisa di Pak Kades lebih detail nanti Pak Daniel kupasannya. Mungkin itu Pak Daniel ya. Barangkali bisa diceritakan prinsip kepemimpinan Bapak ya, terkhusus untuk dalam hal ekonomi desa. Mungkin ada kiat khusus mungkin yang sudah menjadi visi dan misi ngoten Pak. Iya, terima kasih. Pertama, kami mengupayakan aset-aset yang selama ini tidak produktif itu yang kami upayakan. Gimana caranya aset ini bisa berkembang, bisa bermanfaat, meskipun secara pendapatan tadi yang disampaikan oleh Direktur BUMDes, saat ini kami mungkin bisa jadi puasa, tapi kami yakini di tahun mendatang seperti ada ballroom, ada mini soccer, resto dan lain-lain, itu nanti bangunannya kan menjadi milik desa. Nah, itu yang investasinya cukup tinggi, dan memang itu kiat yang kami pikirkan adalah bukan untuk saat ini, tapi ke depan. Ternyata belum sampai pada anak cucu, dana desa sudah terpangkas. jadi ada manfaatnya, betul. Ada manfaatnya ketika kita, andaikan kita membangun mengandalkan dana desa, putus sudah kan gitu. Dan ini alhamdulillah dengan kepercayaan publik, kepercayaan investor berdasarkan kerjasama kami dengan teman-teman BUMDes ataupun di pemerintah desa terkait legalitas itu memang transparan, jadi orang bisa masuk untuk berinvestasi ke kita. Itu target selanjutnya nomor Pak Kades. Target selanjutnya kami sudah menjalankan program dari Bapak Presiden, itu dapur MBG kami juga sudah ada, operasi merah putih juga sudah berjalan, bahkan kami kerjasama dengan pemerintah daerah terkait lahan mana yang kami gunakan, dan kami hanya tinggal rumah subsidi ya, rumah subsidi sama apa Pak? Sekolah rakyat ya, rumah subsidi sama sekolah rakyat. Jika memang dengan podcast ini semoga nanti dari pemegang kebijakan di atas itu bisa mendengar bahwa kami siap untuk melaksanakan program-program Bapak Presiden yang sudah kami berjalan. Dan target kami adalah sekarang membuka kawasan baru, kawasan ekonomi, ada di lahannya pemerintah daerah untuk kami kembangkan. Pertama kami bangun dulu untuk koperasi merah putih, setelah itu nanti kita buat kawasan ekonomi, insya Allah. Berarti programnya sejalan dengan pemerintahan Prabowo Gibran gitu? Nah, wajib berjalan. Provinsi, kabupaten sejalan, jadi lebih lancar ya? Iya, wajib berjalan, dan insya Allah ini mendorong kita dengan kondisi fiskal kita saat ini mendorong kita untuk berinovasi. Sekarang ini kepala desa bukan hanya sebagai pemimpin atau pemegang kewenangan saja, tapi memang harus sedikit berinovasi untuk menjadi pelaku bisnis. Bisnis dalam arti bisnis untuk mendukung program-program yang
kita punya. Sama Sebenarnya. harus kreatif nih. Harus kreatif, iya betul. Karena kan dalam RPJM kita di 5 tahun, 6 tahun itu kan belum selesai. Ada yang belum selesai. Itu kan harus kita kerjakan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kita. Gitu. Iya. Kemarin kita juga sempat, karena kita di media itu juga kemarin dapat pesan untuk kemarin mengawal program-program dari pemerintah gitu. Jadi kalau ada apa-apa silakan diberitakan. Iya. Jadi kita ya berbaik ke semua elemen termasuk desa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kades yang sudah memfasilitasi kita juga. Ini tempatnya di Yos Desa Suwelangon. Terima kasih. Mungkin ini Pak Kades, sebelum diakhiri mungkin ada pesan ataupun buat teman-teman desa-desa yang lain yang baru memulai BUMDes atau memulai usaha kreatif nih. Iya. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau disampaikan pesan kepada teman-teman senior sih kurang pas ya, kalau ini saya sebenarnya pemula. Cuman saya ingin berbagi apa yang sudah kami kerjakan, yang kami laksanakan. Bahwasanya memang menjadi kepala desa itu pertama tidak harus pandai atau pintar, karena memang di peraturan itu batasnya hanya SMP kan, minimalnya di SMP. Berarti kan kami ini semua ini teman-teman tidak boleh berkecil hati. Menjadi kepala desa itu dasarnya dicintai saja oleh rakyat, sudah menjadi kepala desa. Itu yang paling penting. Yang kedua, ketika kita sudah posisi memegang kewenangan, karena sekarang kondisi kita tidak bisa melaksanakan program melalui anggaran yang diberikan oleh pemerintah, ini yang harus kita galakkan, berinovasi. Dengan keterbukaan informasi, dengan administrasi yang baik, saya yakin kita bisa membangun Indonesia ini melalui desa dengan via asing atau pihak ketiga, bahkan mungkin BUMDes ini bisa dikembangkan menjadi ujung tombak pendapatan desa yang nantinya bisa mensupport seluruh kegiatan dari pemerintah desa yang tidak terlaksana karena anggarannya terbatas. Dan itu kami yakini insya Allah bisa. Semangat untuk teman-teman rekan sejawat. Terima kasih Ya. Pak Kades inspirasinya. Mungkin sebelum dari Pak Trias barangkali ada yang mau disampaikan? Baik, sedikit nyambung dari Pak Kades tadi. Jadi inti dari usaha desa itu kan kita kebermanfaatan. Jadi emang ini kita jabatan yang temporer Pak Daniel. Nanti berbasis waktu juga pada akhirnya kita juga melepaskan. Intinya dari itu kan apa yang kita berikan itu bisa berdampak pada generasi selanjutnya. Masalah berhasil atau tidak itu kan urusan bukan wilayah kita. Yang penting kita ikhtiar yang ada di wilayah kita, ikhtiar semaksimal mungkin. Mungkin itu Pak Daniel ya. Satu kali lagi Pak Kades sebelum ditutup. Mungkin kalau diringkas dari satu kalimat ya, mungkin kira-kira apa kunci membangun desa atau membangun BUMDes yang benar-benar hidup dan berdampak? Mungkin Apa ya? Mungkin pertama kedekatan emosional yang paling penting. Kita bangun secara kekeluargaan antar instansi itu aja. Kalau itu sudah terjalin, insya Allah antara BUMDes, antara pemerintah desa, mana sih yang kurang, mana yang pas, mana hanya itu saja. Kadang memang ini bukan satu kalimat, bukan satu kata. Jadi gini, antara BUMDes dengan pemerintah desa itu kan ada kadang-kadang beda di dalam pemerintahannya. Contoh ini saya ini di pemerintah ini ada orang-orang yang sudah duluan BUMDes daripada kami waktu hadir. Nah, tinggal kami merangkul saja, diajak komunikasi gimana caranya kita pecahkan permasalahan bersama. Jadi lebih ke apa Pak? Kekeluargaannya. Ya, gitu. Kolaborasi ya. Berarti kata kuncinya kolaborasi. Kreatif. Terus apa lagi? Ya, membuka peluang lah orang lain masuk. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin. Desa Yos Suwelangon dan energi positif itu kan menyebar Pak. Insya Allah. Mungkin berawal dari Yos Suwelangon nanti menyebar ke sekitarnya, ke Gresik, dan sekarang alhamdulillah sudah sampai nasional Pak. Jadi dampaknya sudah
nggak main-main ini. Sudah dipantau sama Pak Prabowo. Iya, amin. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kades, Pak Haji Rosid, sama Pak Trias Mono ya selaku Ketua BUMDes Desa Wisulangon. Kami selaku ini Gresik ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang disampaikan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa dibagikan juga ya kisah-kisah inspiratif tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kades Wisulangon dan dari BUMDes juga ya Pak Trias Mono. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Pak Kades. Sukses.